Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wibowo dari Departemen Teknik Sipil S1. Di sini saya akan membahas mengenai soal asistensi dosen untuk fisika mekanika. Di sini diketahui ada dua balok M1 dan M2, 15 kilo dan juga 5 kilo, di mana ada sudutnya adalah 37. Kita gambar di sini terlebih dahulu. Nah, kemudian ada koefisien gesek di antara permukaan dan juga balok, di mana koefisien gesek statisnya adalah 0,4 dan juga kinetiknya adalah 0,2. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya F dan juga T yang terjadi ketika A akan bergerak ke kanan dan juga ketika akan bergerak ke kiri. Kemudian yang C itu F dan juga T ketika A-nya itu sebesar 0,5 ke kanan dan juga yang D itu ketika ke kiri. Jadi langkah pertama adalah kita harus menggambarkan gaya-gaya yang ada pada setiap balok tersebut. Di sini ada balok 2. Kita gambarkan terlebih dahulu. Karena balok 2 terdapat pada bidang miring, jadi kita harus menguraikannya terlebih dahulu terhadap bidang miring tersebut. Begitu pula dengan gaya F, kita menguraikannya terhadap X dan juga Y. F, di sini F cos theta dan juga di sini F sin theta. Nah, kemudian ada gaya normalnya di sini. Kemudian pada M1 ini dia ada gaya berat M1G dan juga ada tegangan tali T1, dan di balok 2 juga ada T2. Nah, kemudian di antara balok 2 dan juga permukaan itu terdapat gaya gesek, di mana itu dipengaruhi oleh arahnya, arah percepatan. Jadi untuk arah gaya geseknya nanti mengikuti arah percepatannya. Nah, di sini kita melakukan peninjauan terhadap balok 2 terlebih dahulu. Tinjau balok 2. Di balok 2 itu terdapat, kita cari pada sigma F-nya terlebih dahulu sama dengan 0 karena dia tetap diam, dimana ada N ditambah F sin theta dikurangi M2G cos theta sama dengan 0, dimana dapat kita dapatkan N-nya itu M2G cos theta minus F sin theta. Nah, ini adalah persamaan 1. Nah, kemudian yang kita ketahui bahwasanya gaya gesek itu adalah N dikalikan mu S-nya. Nah, kenapa kita menggunakan gaya gesek statis? Karena dia masih akan bergerak, atau dapat kita katakan bahwasanya gaya gesek statisnya itu yang paling maksimal. Nah, di sini selanjutnya kita meninjau pada sigma Fx, dimana pada sigma Fx itu terdapat gaya M2G sin theta, kemudian ditambah F cos theta, kemudian kita kurangin dengan gaya geseknya, karena di sini percepatannya dia harus ke kanan, jadi gaya geseknya berlawanan. Fs dan juga minus T sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita harus mengubah ini menjadi hasil daripada T. M2G sin theta ditambah F cos theta. Kemudian kita bisa mengeluarkan nilai daripada Fs-nya, dimana N-nya adalah M2G cos theta mu S dikurangi F sin theta mu S sama dengan T, sehingga kita bisa dapatkan T-nya adalah M2G sin theta dikurangi cos theta mu S ditambah F cos theta minus sin theta mu S. Ini adalah hasil daripada T2. Kemudian kita tinjau pada balok 1.
dimana sigma f x sigma fy sama dengan 0 juga. Kemudian T dikurangi M1G sama dengan 0, dimana T nya itu akan sama dengan M1G. Ini adalah persamaan ini 2, ini persamaan 3. Nah, seperti yang kita ketahui di hukum Newton 3 ada aksi reaksi, dimana untuk saat ini itu dapat kita tuliskan seperti ini. T1 dia bakal sama dengan T2, dimana T1 nya adalah M1G dan juga T2 nya adalah M2G sin theta minus cos theta mu s ditambah F cos theta minus sin theta mu s. Nah, di sini kita bisa mendapatkan hasil F-nya, dimana F-nya itu akan menjadi M1G dikurangi M2G sin theta minus cos theta mu s dibagi cos theta minus sin theta dikali mu s. Nah, nanti setelah kita memasukkan nilai-nilai variabelnya, dia akan ketemu 128,154 Newton. Kemudian untuk T-nya kita bisa hitung dari persamaan 3, yaitu T1 sama dengan M1G. M1-nya adalah 15 dan G-nya kita memakai 9,8. Sehingga hasil T-nya itu 147 Newton. Kemudian untuk yang B. Yang B untuk langkahnya juga sama seperti sebelumnya. Kita harus gambarkan terlebih dahulu gaya-gayanya. Yang ini M1, ini M2. Nah, kemudian untuk yang B ini perbedaannya adalah arah percepatannya, yaitu ke kiri. Di sini M1G, kemudian di sini ada T1, di sini ada T2, di sini ada M2G, di sini M2G sin theta, di sini gaya normal, di sini F, ini F cos theta ke atas F sin theta, karena sudutnya ada di sini, ini ada di sini. Nah, selanjutnya untuk gaya geseknya itu berlawanan dengan arah percepatannya. Ketika percepatannya ke kiri, maka gaya geseknya itu akan ke kanan. Ini adalah Fs-nya. Nah, caranya seperti tadi, sama, kita meninjau setiap balok. Kita tinjau balok 1 M1 sigma F itu sama dengan 0, karena dia masih akan baru bergerak, bukan sudah bergerak, dimana M1G dikurangin T1 sama dengan 0, dimana T1 sama dengan M1G, dimana T1 itu sama dengan 147 Newton. Ini persamaan 1. Kemudian yang selanjutnya kita tinjau untuk benda 2. Sini aja, tinjau M2. Sigma Fy itu nantinya akan sama dengan 0. Selanjutnya N tambah F sin theta dikurangi M2G cos theta, M2G cos theta sama dengan 0. N sama dengan F sin theta plus M2G cos theta. Sigma Fx sama dengan 0. Kemudian T2 dikurangin M2G sin theta dikurangin F sin theta, masukkan nilai Fs-nya, kemudian dikurangi ini mu s, M2G cos theta mu s, M2G, terus dikurangi dengan gayanya F cos theta, dia sama dengan 0. Sehingga
Untuk T2, dia nilai T2 nya akan sama dengan T1, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini, T1 minus M2G sin theta dikurangi M2G cos theta mu S sama dengan F per, jangan per dulu, ini cos theta dikurangi sin theta mu S, sehingga untuk nilai F nya itu adalah T dikurangi M2G sin theta ditambah cos theta mu S per cos theta minus sin theta mu S. Untuk nilai F nya nanti akan sama dengan 182 Newton dan T nya adalah 147. Nah, selanjutnya untuk yang C ini percepatannya ke arah kanan, sehingga untuk gambar-gambar gayanya itu sama dengan gambar pada yang A. Yang membedakan di sini adalah dia percepatannya sudah ada, sehingga nantinya kita untuk menghitungnya kita akan menggunakan gaya Newton yang kedua, yaitu F sama dengan MA. Langkahnya sama juga, kita harus meninjau pada M1 terlebih dahulu. Sigma F sama dengan, bedanya di sini adalah sigma F sama dengan MA. Kemudian T1 dikurangi M1G sama dengan MA. T1-nya sama dengan MA ditambah G, dimana T1-nya ini nanti akan sama dengan 154,5 Newton. Ini untuk persamaan yang pertama. Kemudian tinjau M2, sigma Fy sama dengan, untuk sigma Fy nya kalau kita lihat itu untuk persamaannya masih sama aja, jadi enggak, beda ini. Kemudian N, samanya di sini, N sama dengan M2G cos theta, kemudian dikurangin ditambah MA, kemudian dikurangi dengan F sin theta. Nah, selanjutnya kita tinjau di sumbu X, terus sama dengan M2 kali A. Selanjutnya, enggak, yang ini tetap sama dengan 0 karena dia hanya bergerak di sumbu X, jadinya ini tidak usah, dan hanya menyisakan ini saja, F sin theta, maaf. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, tinggal kita masukkan sesuai dengan arahnya masing-masing, M2G sin theta, nah, ditambah F cos theta dikurangin T dikurangin Fs sama dengan M2 kali A. Kemudian M2G sin theta ditambah F cos theta dikurangin T dikurangin M2G cos theta mu. Nah, untuk gaya gesek di sini karena dia sudah bergerak, maka kita akan menggunakan gaya gesek kinetik mu K, kemudian ditambah F sin theta mu K sama dengan M2 kali A. Nah, selanjutnya di sini bisa kita keluarkan F-nya dan akan menghasilkan seperti ini. F sama dengan T dikurangi M2G sin theta, kemudian dikurangi cos theta mu K, kita bagi M2A per cos theta min sin theta mu K, dimana untuk hasil F nya ini nanti adalah 147,217 Newton. Nah, untuk yang terakhir, yang D itu akan sama dengan
yang B untuk gambarnya, karena percepatannya itu ke arah kiri. Sebenarnya kita bisa saja untuk langsung meninjau keseluruhan gaya seperti ini. Sigma F itu dia sama dengan M dikali A, di mana M-nya ini adalah M keseluruhan. Nah, karena dia bergerak ke kiri, maka yang bergeraknya ke arah kiri itu adalah yang positif. Nah, di sini kita bisa tuliskan bahwa M1G itu positif karena dia bergeraknya searah dengan percepatan dari sistem. M1G kemudian kita kurangi dengan M2G sin theta, kemudian kita kurangi F cos theta, kita kurangi dengan FK. Ya, terus dia sama dengan M1 tambah M2 dikalikan dengan A. Nah, selanjutnya untuk FK nya sendiri itu sama seperti sebelumnya, M1G minus M2G sin theta minus F cos theta minus M2G cos theta plus F sin theta sama dengan M1 plus M2 dikalikan dengan A. Sehingga untuk F-nya itu bisa kita keluarkan. F dikalikan sin theta, ini mu K-nya, ini mu K, ini mu K, kemudian dikurangin dengan cos theta. Dia bakal sama dengan M1 ditambah M2 dikali A, kemudian dikurangin M1G ditambah M2G sin theta, kemudian F-nya itu sama dengan M1 tambah M2 kali A minus M1G tambah M2G sin theta, yang ini tambah cos theta mu K, yang ini cos theta mu K, sehingga nanti F-nya itu akan ketemu 168,765 Newton. Dan T-nya itu bisa kita cari dengan menggunakan persamaan ini, M1G tambah M1A, dimana T-nya nanti akan sama dengan 154,5 Newton. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.